Saat itu, Victoria mengatakan bahwa ini adalah cheesecake buatan bakery terkenal dan langsung memaksa Olga untuk memakan salah satu cheesecake itu. Tidak lama setelah Olga memakan sedikit cheesecake itu, tiba-tiba badannya terasa tidak enak, keringat mulai bercucuran, mual, muntah, pingsan, dan akhirnya... Hey everyone, selamat datang di Restory bersama aku, Rizky Santoso. Dan di Restory kali ini, kita akan membahas sebuah kasus dari Victoria Nasrova, yang dimana Victoria ini bisa dibilang punya ketenaran yang cukup besar di dalam dunia kriminal. Karena pada tahun 2014 yang lalu, dia sempat menjadi buronan Interpol karena dia diduga terlibat dalam kasus penghilangan nyawa dan kasus pencurian atas seorang wanita parubaya yang bernama Alla Aleshenko. Dan pada tahun 2017 yang lalu, dia juga sempat menjadi buronan polisi Amerika karena dia telah meracuni seorang wanita yang bernama Olga Svik dengan sebuah cheesecake. Dan yang uniknya, Olga Svik ini punya wajah yang cukup mirip dengan Victoria. Apakah aksi kriminal yang dilakukan oleh Victoria ini didasari oleh sifat narsistiknya? Karena dia tidak ingin ada wanita lain yang punya wajah mirip dengannya? Ataukah aksi kriminal ini didasari oleh hal yang lebih besar dan lebih dalam dari itu? Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, kalau kalian udah subscribe channel ini, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where... Pada tanggal 2 Desember tahun 2016, seorang polisi bernama Kevin Rogers mendapat laporan dari seorang wanita bernama Olga Svik yang mengatakan bahwa beberapa barang berharga di rumahnya hilang setelah dia kembali dari opname. Menurut Olga, saat itu dia di opname karena dia tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah demam dan muntah-muntah. Olga Svik adalah seorang beauty stylist yang spesialisasinya melakukan eyelash extension yang bekerja di salon di dekat rumahnya. Saat Kevin dan rekannya memeriksa kediaman Olga, mereka menyadari bahwa wanita itu masih lemas dan belum sadar sepenuhnya. Saat itu, satu-satunya hal yang dia ingat sebelum dia pingsan adalah dia kedatangan seorang wanita bernama Victoria Nasrova yang saat itu datang kepadanya dan memaksa Olga untuk memberikannya treatment eyelash. Olga yang merasa tidak nyaman dengan Victoria pun langsung menolak permintaannya itu. Dan dia juga mengatakan kalau emang mau treatment, ya harus datang ke salon. Tapi, Victoria terus saja memaksa Olga dan malah mengajaknya hangout. Tentu saja, Olga kembali menolak ajakan Victoria itu karena dia merasa tidak nyaman dengan sikap SKSD Victoria. Sejak hari itu, Olga terus saja menghindari untuk berkomunikasi dengan Victoria. Tetapi, karena sudah tidak betah terus diganggu oleh wanita aneh itu, Olga kemudian bersedia untuk memberikannya treatment eyelash kepada Victoria. Perasaan was-was dan tidak nyaman Olga semakin menjadi-jadi ketika Victoria datang ke rumahnya membawa 3 buah cheesecake. Saat itu, Victoria mengatakan bahwa ini adalah cheesecake buatan bakery terkenal dan langsung memaksa Olga untuk memakan salah satu cheesecake itu. Tidak lama setelah Olga memakan sedikit cheesecake itu, tiba-tiba badannya terasa tidak enak, keringat mulai bercucuran, mual, muntah, pingsan, dan akhirnya berakhir di rumah sakit dan dia juga sempat koma selama 34 menit. Tapi anehnya,
Dokter yang saat itu menangani Olga mengatakan bahwa tidak ada keanehan yang terlihat di sistem tubuh Olga. Setelah mendengar kesaksian dari wanita itu, Kevin merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan Olga. Apalagi, dia mendapatkan penolakan ketika dia menelepon rumah sakit tempat Olga dirawat untuk mengkonfirmasi apakah benar Olga pernah dirawat di sana. Kevin saat itu berpikir mungkin cewek ini make narkoboy dan overdosis. Ketika melakukan penyidikan di rumah Olga, saat itu dia menemukan sebuah kotak cheesecake di dalam sampah yang masih terdapat beberapa remahan di dalamnya. Rasa tidak yakinnya terhadap Olga pun semakin kuat ketika Kevin tidak menemukan apapun saat menelusuri nama Victoria Nasrova. Beberapa bulan setelah penyelidikan pertama kasus Olga, Kevin mendapatkan sebuah kesaksian dari tetangga Olga yang mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang wanita yang beberapa kali datang ke rumah Olga setelah insiden cheesecake itu. Dan saat itu, wanita misterius itu mengatakan kepada tetangga Olga bahwa Olga sedang sakit. Dan saat tetangga itu datang ke rumah Olga dengan tujuan untuk menjenguk Olga, dia sangat terkejut karena dia melihat Olga dalam keadaan terbaring lemas di kamarnya menggunakan lingerie dengan keadaan kamar yang sangat panas seperti sauna karena heaternya menyala. Padahal, latar waktu kejadian ini pada bulan Agustus yang notabene saat itu di Amerika sedang musim panas. Tidak hanya itu, di kamar Olga juga ditemukan beberapa pil yang berserakan di lantai, seolah-olah pelaku saat itu ingin membuat kematian Olga seperti bundir. Setelah insiden mengerikan itu, Kevin menjadi yakin bahwa yang dikatakan Olga sebelumnya itu bukanlah rekayasa. Dan untuk menebus rasa bersalahnya terhadap Olga, dia mulai melakukan pencarian intensif terhadap Victoria Nasrova. Tapi, yang memburu Victoria bukan hanya Kevin saja. Seorang detektif swasta bernama Herman Weisberg yang disewa oleh Nadia Ford juga ikut memburu Victoria selama beberapa bulan terakhir. Nadia menyewa Herman karena dia merasa kecewa dengan pihak berwajib yang terkesan mengabaikan kasus penghilangan nyawa ibunya yang dilakukan oleh Victoria pada tahun 2014 lalu. Herman yang melakukan investigasi terhadap Victoria menemukan sebuah fakta bahwa di halaman sosial medianya, Victoria dengan sengaja membranding dirinya sebagai dominatrix atau wanita panggilan. Pencarian Victoria mengalami progres yang bagus, di mana saat Olga melakukan treatment di salon, seorang kliennya yang tahu tentang kisah Olga juga menceritakan bahwa suami temannya yang bernama Ruben juga pernah mengalami hal yang sama. 2 bulan sebelum insiden cheesecake itu, Ruben bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal dari Russian dating site yang bernama Victoria Nasrova. Saat itu, Ruben yang sedang makan malam di kediaman Victoria, tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah memakan secuil ikan yang dimasak Victoria. Dan saat dirinya tak sadarkan diri di hari itu, Ruben menduga bahwa Victoria mengambil sekitar 800 sampai 100 ribu US dollar dalam bentuk cash dan 2.400 US dollar American Express darinya. Tidak berhenti di situ saja, 2 hari setelah insiden makan malam itu, Victoria membawa Ruben yang saat itu masih dalam keadaan setengah tak sadarkan diri ke tempat usahanya. Saat itu, dia mengatakan bahwa Ruben kelihatan teler seperti ini karena semalaman kebanyakan minum wine. Adik Ruben yang panik langsung membawa kakaknya ke rumah sakit setelah melihat keadaan Ruben yang lemas dan setengah sadar. Di tengah suasana panik di tempat usaha Ruben, Victoria memanfaatkan suasana itu untuk menguras habis uang dan harta Ruben yang tersimpan di tempat itu. Jika dirunut dari korban kedua dan ketiga yaitu Ruben dan Olga, Victoria ini selalu menggunakan pola yang sama untuk memperdaya korban-korbannya. Yang pertama, dia selalu mencoba untuk membuat calon korbannya ini merasa aman dan nyaman ketika berada di dekatnya. Yang kedua,
dia menggunakan makanan sebagai alat untuk melumpuhkan korbannya. Yang ketiga, ketika dua rencana sebelumnya itu sudah berhasil, dia mulai merampas barang berharga milik korban-korbannya. Rencana kayak gini nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang awam dan tolol. Jadi, bisa dibilang kalau Olga ini adalah orang yang jenius dan sudah mahir dalam melakukan pekerjaannya. Oh iya, kenapa tadi aku bilang korban kedua dan ketiga? Karena pada tahun 2014 yang lalu, Olga pernah menjadi terdakwa atas kasus penghilangan nyawa dan kasus pencurian terhadap seorang wanita parubaya bernama Alla Aleshenko. Kita akan mundur 3 tahun ke tahun 2014, di mana seorang wanita bernama Nadia Ford mendapati ibunya menghilang bak di telan bumi. Ibu dari Nadia bernama Alla Aleshenko. Dia dan ibunya memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sering berkomunikasi meskipun Nadia saat itu berada di Amerika, sedangkan ibunya berada di Rusia. Menurut Nadia, sebelum ibunya hilang, dia pernah berkata bahwa dia mempunyai teman baru bernama Victoria Nashrova. Sebelum Victoria tinggal di New York, dia sempat tinggal di Rusia dan tempat tinggalnya berada di dekat tempat tinggal Alla. Musim gugur tahun 2014, Alla mengatakan kepada putrinya bahwa dia akan mengirimkan hadiah spesial yang akan dititipkan lewat Victoria. Saat itu, Alla menitipkan uang sebesar 6.000 US dollar dan beberapa barang mewah lainnya termasuk 2 mantel bulu. Tetapi, Victoria dan barang titipan Alla tidak pernah sampai. Pada tanggal 5 Oktober, Alla tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Bahkan Nadia saat itu sampai menelepon ibunya 100 kali. Kekhawatiran dan ketakutan terus menghantui Nadia. Dan insting Nadia saat itu berkata bahwa Victoria mungkin dalang di balik hilangnya ibunya. Kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Saat Nadia menelusuri jejak nomor telepon ibunya, dia menemukan sebuah fakta bahwa nomor telepon terakhir yang tercatat menghubungi ponsel ibunya adalah nomor telepon milik Victoria. Dan panggilan itu terjadi pada pukul 11 malam. Tidak lama setelah itu, Nadia memutuskan untuk pergi ke Krasnodar, Rusia untuk menemui Victoria dan mencari ibunya. Setelah mereka berdua bertemu, Nadia langsung mengkonfrontasi Victoria. Victoria yang tidak menyangka bahwa Nadia akan datang menemuinya langsung panik dan kabur ke dalam gedung apartemennya setelah dia mengatakan bahwa Alla masih hidup. Aksi kejar-kejaran Victoria dan Nadia pun terjadi. Dan singkat cerita, Nadia langsung menelepon polisi ketika dia mengetahui bahwa barang-barang berharga milik ibunya telah hilang. Bahkan, uang tabungan ibunya sebanyak puluhan dolar juga ikut raib di gondol maling. Pencarian atas kasus hilangnya Alla Aleshenko pun dimulai. Meskipun kasus ibunya ini sudah berjalan, Nadia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Alhasil, dia melakukan pencariannya sendiri. Setelah melewati berbagai kesulitan dan keputusasaan, Nadia berhasil menemukan sebuah bukti yang memperlihatkan bahwa terakhir kali ibunya terlihat hidup saat berada di dalam mobil bersama Victoria. Foto ini berhasil didapatkan Nadia setelah dia menyuap sana-sini agar dia bisa mengakses kamera lalu lintas. Tidak lama setelah bukti foto itu diserahkan ke polisi, Victoria akhirnya bisa ditangkap dan segera diinterogasi menggunakan lie detector. Tapi, sebelum hasilnya keluar, Victoria berhasil lolos dan kabur ke Amerika. Ini gimana sih polisi Rusia? Masa bisa sih tersangka dengan kasus pidana seberat itu bisa kabur ke luar negeri dengan semudah itu? Meski marah dan kecewa karena Victoria bisa kabur, Nadia terus melakukan pencarian ibunya dan masih optimis bahwa ibunya masih hidup.
Tetapi, pada tanggal 5 April, dia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa penyidik menemukan sisa-sisa tubuh yang kemungkinan adalah ibunya yang ditemukan di sebuah lahan yang berjarak 2 jam dari apartemen Ala. Awalnya, Nadia tidak percaya bahwa yang ditemukan itu adalah ibunya. Tetapi, setelah mengecek struktur giginya, dia menjadi yakin kalau sisa-sisa tubuh itu adalah milik ibunya. Setelah itu, Interpol mengeluarkan surat penangkapan internasional untuk Victoria karena kasus penghilangan nyawa ala Aleshenko. Sementara itu, Nadia yang sudah kembali ke Amerika menyewa jasa Herman Weisberg untuk mencari Victoria. Singkat cerita, berkat kecerdasan dan koneksi Herman yang luas, dia mampu menemukan tempat tinggal Victoria. Canggihnya, Herman bisa menemukan Victoria hanya dengan 2 foto ini dan 1 alamat yang tercantum di akun media sosial Victoria. Foto ini menunjukkan kalau Victoria sedang duduk di sebuah mobil. Kalian lihat motif kursi yang diduduki Victoria? Mungkin hal ini bukan hal yang penting bagi orang awam seperti kita. Tetapi, ini adalah hal yang sangat penting bagi Herman. Setelah melakukan penelitian, ternyata mobil yang memiliki kursi bermotif seperti ini adalah mobil berjenis Chrysler 300. Setelah mengetahui jenis mobil itu, misi selanjutnya adalah menemukan mobil Chrysler 300 yang dikendarai Victoria. Ketika melakukan pengecekan akun media sosial Victoria, dia menemukan alamat yang dicantumkan di bio akun media sosialnya. Dan alamat itu menuju ke sebuah daerah Sheepshead Bay, sebuah pemukiman orang Rusia di New York. Dan benar saja, Herman menemukan mobil Chrysler 300 di sana, di depan gedung yang terlihat sangat familiar. Setelah menemukan mobil itu, Herman kembali menemukan petunjuk dari foto Victoria yang dipost di media sosial. Di foto ini, menunjukkan refleksi halaman depan sebuah gedung yang ada 2 penutup gorong-gorong dan tiang telepon di depannya. Dan ternyata, gedung yang terdapat 2 penutup gorong-gorong dan tiang telepon itu berjarak tidak jauh dengan mobil Chrysler 300. Oke, setelah menemukan mobil dan gedung yang kemungkinan ditinggali Victoria, kali ini Herman tinggal memastikan saja bahwa Victoria memang tinggal di gedung itu. Dewi Fortuna sepertinya memang sedang berada di pihak Herman. Karena tidak lama kemudian Victoria dan pacarnya keluar dari gedung itu dan naik mobil itu. Ternyata, selama ini Victoria tinggal bersama pacarnya di sebuah apartemen yang letaknya 4-5 blok dari tempat tinggal Nadia. Tidak lama kemudian, pacar Victoria mengatakan kepada Herman bahwa Victoria telah mencuri barang-barangnya dan meracun anjingnya di hari ulang tahun anjingnya. Setelah pencarian yang melelahkan, Herman akhirnya melapor ke Interpol dan Homeland Security tentang keberadaan Victoria. Tapi entah kenapa, 2 lembaga ini tidak ada yang mau menindak laporannya. Tidak kehilangan akal, Herman kemudian melapor ke NYPD. Alhasil, pada tanggal 20 Maret tahun 2017, Victoria berhasil ditangkap oleh NYPD. Saat mendengar kabar bahwa Victoria sudah berhasil ditangkap, Nadia menjadi sangat emosional. Officer Kevin Rogers yang menyelidiki kasus racun cheesecake juga mendapatkan kabar tertangkapnya Victoria. Dan saat apartemen tempat tinggal Victoria digeledah, mereka menemukan kartu identitas milik Olga. Menurut hipotesa Kevin, Victoria mencoba untuk memanfaatkan kemiripan wajahnya dengan Olga agar dia tidak dideportasi dengan cara melenyapkan Olga dan merebut identitasnya. Untuk membuktikan hipotesisnya benar atau tidak, Kevin membutuhkan sebuah bukti bahwa cheesecake yang diberikan Victoria kepada Olga ini benar-benar telah disabotase. Kevin pun membawa bungkus cheesecake yang masih ada remahannya ke laboratorium. Dan hasilnya mengatakan bahwa cheesecake yang diberikan Victoria kepada Olga ini mengandung obat penazepam. Penazepam adalah obat penenang yang jika digunakan berlebihan dapat menyebabkan pusing, hilang ingatan,
dan linglung. Obat ini sendiri tergolong obat penenang yang keras. Tidak hanya itu, di bungkus itu juga terdapat DNA milik Victoria. Kevin kemudian menemukan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa reaksi obat ini bisa sangat berbahaya jika terpapar hawa panas. Dan hal ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi saat penemuan Olga yang saat itu di kamarnya dalam keadaan sangat panas karena heaternya dinyalakan. Victoria didakwa atas percobaan penghilangan nyawa tingkat pertama, penyerangan terhadap Olga, dan pencurian besar-besaran. Persidangan Victoria sempat tertunda selama 6 tahun karena pandemi. Dan pada bulan Januari tahun 2023, persidangan Victoria atas kasus percobaan penghilangan nyawa terhadap Olga Svik dimulai. Olga dan Nadia hadir di dalam persidangan ini. Saat persidangan berlangsung, jaksa mencoba meyakinkan juri dan hakim bahwa Victoria memang benar-benar berniat untuk melenyapkan Olga. Dia mengatakan bahwa visa milik Victoria akan kadaluarsa dan dia takut dideportasi ke Rusia karena dia takut menghadapi kasus kematian janggal ala Alyoshenko yang menyangkut namanya sebagai tersangka. Dan untuk menyiasati hal itu, dia menyusun rencana untuk melenyapkan Olga agar dia bisa mencuri identitasnya. Tetapi, pernyataan itu di-counter oleh tim pembela Victoria yang mengatakan kalau dokter tidak menemukan kejanggalan apapun di dalam sistem tubuh Olga. Dan dia juga mengatakan bahwa meskipun Victoria menaruh panazepam ke dalam cheesecake yang diberikan Olga, tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Victoria memang memiliki niat untuk melenyapkan Olga. Setelah adu argumen yang sengit antara kedua kubu selesai, keputusan terakhir berada di tangan para juri. Dan saat itu, para juri menetapkan bahwa Victoria bersalah atas percobaan penghilangan nyawa tingkat 2. House say used to count number 1 of the indictment, charging the defendant, Victoria Nasarova, with attempted murder in the second degree. Guilty or not guilty? Guilty. Dalam persidangan penetapan hukuman, Olga Svik memberikan speech di depan persidangan. She caused me to lose trust in people. I have difficulty trust people and I cannot know for sure what their true intentions are. I am grateful that this person will be punished for what she did to me. Dan akhirnya, juri menjatuhkan hukuman penjara selama 21 tahun kepada Victoria. Dan kocaknya, sebelum meninggalkan ruangan persidangan, Victoria memberikan kata-kata mutiara kepada hakim. Sebetulnya, Olga sudah mendapatkan karmanya jauh sebelum hukuman penjaranya dijatuhkan. Di mana, pada tahun 2018, saat dia dipenjara di Rikers Island, New York, dia mendapatkan penganiayaan dari tahanan lainnya dan mendapatkan beberapa luka di bagian wajahnya. Dan ketika hukuman di Amerika telah selesai, dia akan langsung dideportasi ke Rusia untuk menjalani persidangan atas kasus kematian ala Alyoshenko. Sekilas kasus ini terlihat seperti kasus yang sepele, karena sang pelaku ingin melenyapkan korban yang memiliki muka yang mirip dengannya karena dia tidak ingin memiliki saingan atau kembaran di dunia ini. Tentu saja, hal itu terdengar sangat narsistik. Tetapi, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata sang pelaku ingin melenyapkan korbannya dengan tujuan untuk menguasai harta korbannya dan juga identitas milik korbannya. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Victoria Nasrova. Seperti biasa, jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini.
Dan jika kalian punya rekomendasi kasus-kasus apa yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.